Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya atas nama Yustina Huwaweru dengan NIM 22032471. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Reka Medis. Dosen pembimbing Bapak Hendri Widiharto, Escape Nurse FPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan ada rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu awal masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Karena itu rongga mulut memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan sebagai salah satu bagian dan sistem pencernaan. Ia merupakan pintu gerbang di mana di dalamnya terjadi proses kompleks yang dijalankan oleh fungsi gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Fungsi rongga mulut sebagai bagian pertama dari saluran pencernaan, sumber sekunder, respirasi, area manipulasi suara untuk rasa. Rongga mulut ialah daerah dari tepat di belakang bibir yang memanjang ke atas tenggorokan. Fungsi rongga mulut. Yang pertama, pencernaan. Rongga mulut sendiri berfungsi sebagai bagian pertama yang berasal dari saluran pencernaan, sumber sekunder, respirasi, area manipulasi suara untuk berbicara, dan juga menjadi lokasi atau tempat untuk organ sensorik agar dapat menentukan rasa. 2. Pemilihan makanan. Rongga mulut yang pertama adalah memilih makanan dengan rasa. Makanan yang tidak menyenangkan atau buruk akan ditolak. Dalam pemilihan makanan, penglihatan dan bau memainkan peranan yang penting. Faktor sosial dan faktor psikologis juga terlibat dalam memilih jenis makanan tertentu. 3. Penghalusan makanan. Setelah makanan berada dalam rongga mulut, maka akan dilakukan tindakan pengunyahan untuk menghaluskan makanan gigi, lidah, dan pipi. Semua mengambil bagian dalam menghaluskan makanan secara fisik dan hingga menjadi potongan kecil. Kerja enzim dalam rongga mulut akan mudah bekerja dan partikel makanan yang berukuran kecil. Nomor 4. Pelumasan. Proses pelumasan dan pencernaan dalam rongga mulut dimulai hingga makanan dipecahkan menjadi potongan-potongan kecil. Nomor 2. Faring, yaitu tenggorokan. Faring dari bahasa Yunani yaitu faring adalah tenggorokan atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga, tengah, dan laring. Pada umumnya faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faring nasal yang berhubungan dengan rongga hidung, faring oral yang berhubungan dengan rongga paru-paru, dan faring laringeal yang berhubungan dengan epiglotis dari faring serta menuju ke esofagus. Fungsi faring yaitu sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan faring dengan rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi cukup penting dalam produksi suara serta memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan mulut serta jika diperlukan secara medis memasukkan makanan melalui hidung. Nomor 3. Esofagus, yaitu kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah salah satu bagian organ pencernaan, yaitu sebuah tabung yang menghubungkan faring atau tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terletak antara trakea atau batang tenggorokan dan tulang belakang. Kerongkongan melewati bagian bawah leher, menembus diafragma hanya di sebelah kiri garis tengah dan bergabung dengan jantung atas ujung lambung. Pada orang dewasa, kerongkongan mempunyai panjang antara 25 cm. Saat seorang menelan dinding otot, kerongkongan berkontraksi untuk mendorong makanan ke dalam perut, kelenjar, dan lapisan kerongkongan menghasilkan lendir yang membuat lorong lembab dan memfasilitasi menelan.
Saat makanan bergerak ke kerongkongan, langit-langit lunak beserta jaringan mirip gelambir di bagian belakang mulut atau uvula terangkat ke atas dan menutup saluran hidung. Dan sewaktu makanan bergerak ke arah tutup trakea, epiglotis akan menutup sehingga makanan tidak masuk trakea dan paru-paru, tetapi makanan tetap masuk ke kerongkongan. Fungsi esofagus atau kerongkongan. Fungsi kerongkongan antara lain untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Kerongkongan atau esofagus adalah organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung berotot yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Nomor 2, struktur esofagus. Struktur esofagus atau kerongkongan tersusun atas 4 lapis dinding, antara lain lapisan serosa adalah lapisan paling luar kerongkongan yang terdiri atas pembuluh darah, limfe, dan saraf. Bagian-bagian dalam esofagus. Dalam struktur jaringan esofagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yang pertama bagian superior, yang kedua bagian tengah, yang ketiga bagian inferior. Sistem pencernaan yang keempat yaitu gaster atau lambung. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut di antara kerongkongan dan usus kecil. Berfungsi untuk mencerna makanan, lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan untuk menguraikan dan mencerna makanan. Otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Yang pencernaan yang kelima, intestinum tenue, yaitu usus halus. Usus halus intestinum tenue adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna, kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Fungsi usus halus yaitu yang pertama, duodenum, yaitu usus 12 jari. Duodenum berfungsi memecah komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang kedua, jejunum, yaitu usus kosong, digunakan untuk pencernaan dan penyerapan sebagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen lipofilik. Yang ketiga, ileum, yaitu usus penyerapan, digunakan untuk penyerapan garam, vitamin B, dan komponen nutrisi yang tidak diserap oleh jejunum. Pencernaan yang keenam, kolon. Kolon merupakan segmen terakhir saluran pencerna dimulai dari appendix, cecum, dan valvula, Bowmani sampai anus. Secara makro anatomi terdiri dari atas cecum yang letaknya antraperitoneal, kolon ascendens yang retroperitoneal, kolon transversum mulai dari flexura hepatica dan flexura linearis yang letak usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi saluran rongga perut. Organ yang tersebut juga dengan kolon memanjang dari cecum, kantung yang menghubungkan ileum, yaitu ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus infra. Dan yang berikut nomor 7, rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir ke anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases. Biasanya rektum akan kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Rektum merupakan bagian distal dari usus besarnya yang dimulai dari setinggi carpus sacralis. 3 rektum dibagi menjadi 2 bagian, di antaranya yaitu yang pertama, rektum bagian bawah yaitu sepanjang 3-6 cm dari anal verge. Yang kedua, rektum bagian tengah yaitu sepanjang 6-10 cm dari anal verge. Yang kedelapan, anus. Anus adalah pembukaan yang dilewati oleh kotoran bayi saat kotoran tersebut meninggalkan tubuh.
Anus imperforata terjadi ketika tidak adanya pembukaan di ujung saluran pencernaan atau tidak ada lubang di anus. Saluran pencernaan mungkin akan berakhir di kantong tertutup di suatu tempat yang ada di dalam tubuh. Fungsi anus yang pertama untuk melakukan proses defekasi. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sphincter. Yang kedua, mengatur keluarnya feses. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan. Yang ketiga, menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sphincter dan levator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut ketika kita ingin menahannya. Di sini ada organ tambahan. Organ tambahan yang pertama itu ada gigi. Gigi merupakan organ sistem pencernaan yang terletak di dalam rongga mulut. Gigi termasuk alat pencernaan mekanik karena berfungsi memotong, merobek, dan mengunyah makanan sebelum makanan tersebut ke bagian pencernaan selanjutnya. Gigi mempunyai struktur padat dan keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Gigi tersusun atas 3 bagian utama, yaitu mahkota gigi atau puncak. Mahkota gigi yaitu bagian gigi yang tampak dari luar. Lapisan terlihat berwarna putih karena dilapisi oleh struktur yang disebut email gigi. Setiap jenis gigi memiliki bentuk mahkota yang bervariasi. Yang kedua, leher gigi atau kolum. Leher atau kolum gigi yaitu bagian gigi yang sudah tertanam ke dalam gusi. Bagian ini merupakan pembatas antara mahkota dengan akar gigi. Yang ketiga, akar gigi. Akar gigi merupakan bagian yang tertanam di dalam rahang sehingga tidak tampak dari luar. Manusia mempunyai beberapa jenis gigi. Setiap jenis gigi bisa memiliki jumlah akar yang berbeda. Ada yang memiliki 2 akar dan ada yang memiliki 3 akar. Yang kedua, lidah. Lidah ini merupakan salah satu organ yang termasuk ke dalam panca indera serta juga sebagai organ yang menunjang dari sistem pencernaan. Lidah ini memiliki fungsi sebagai indera pengecapan, yakni untuk memberikan rasa kepada tiap-tiap objek yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah ini mempunyai fungsi. Yang pertama, lidah memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai indera perasa, sebagai organ pencernaan untuk mencerna dan menelan makanan, sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara. Yang ketiga, kelenjar saliva. Kelenjar saliva merupakan organ pada tubuh manusia yang berperan dalam sistem pencernaan. Kelenjar saliva yakni kelenjar yang punya saluran sendiri pada organisme lain selain manusia. Serangga contohnya. Kelenjar saliva berfungsi untuk produksi protein penting dalam tubuh. Fungsi kelenjar saliva. Adapun fungsi kelenjar saliva yang diantaranya itu fungsi utama kelenjar saliva ialah mensekresi air liur saliva ke dalam rongga mulut untuk membantu melindungi mulut, mencerna makanan, membunuh bakteri, menjaga keadaan mulut. Yang kedua, mensekresi enzim amilase, yaitu enzim yang berfungsi mengubah amilum polisakarida menjadi maltosa disakarida. Yang ketiga, mempermudah proses pengunyah dan menelan. Yang keempat, mengontrol pH mulut. Yang kelima, membantu pergerakan lidah. Yang keenam, melindungi gigi dari keropos dan karang gigi. Yang ketujuh, mencegah dehidrasi mulut. Yang kedelapan, menjaga kelembapan bibir. Yang kesembilan, memperlambat proses pembusukan makanan yang tersisa pada gigi. Yang keempat, kandung empedu. Kandung empedu merupakan kantong
berbentuk seperti buah alpukat yang terletak di bawah lobus kanan hati. Kandung empedu memiliki bagian-bagian fundus, corpus, infundibulum, dan kolum. Fundus bentuknya bulat, ujungnya buntu dari kandung empedu. Korpus merupakan bagian terbesar dari kandung empedu. Kolum adalah bagian yang sempit dari kandung empedu. Empedu yang disekresi secara terus-menerus oleh hati masuk ke saluran empedu yang kecil dalam hati. Saluran empedu yang terkecil bersatu membentuk dua saluran yang lebih besar yang keluar dari permukaan hati sebagai ductus hepaticus communis. Ductus hepaticus bergabung dengan ductus cysticus membentuk ductus choledochus. Salah satu fungsi hati adalah bentuk mengeluarkan empedu. Normalnya empedu menghasilkan antara 600 sampai 1200 ml per hari. Kandung empedu mampu menyimpan sekitar 45 ml empedu. Di luar waktu makan, empedu disimpan untuk sementara di dalam kandung empedu dan mengalami pemekatan sekitar 50%. Fungsi empedu. Yang pertama, membantu dalam proses pencernaan lemak. Yang kedua, membantu proses absorpsi lemak. Ketiga, membantu pengeluaran limbah. Yang keempat, membantu menghilangkan racun dari hati. Yang kelima, pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut, dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Fungsi pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi endokrin dan menghasilkan hormon atau fungsi endokrin. Yang keenam, hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi. Dikenal pula sebagai liver. Organ ini tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tapi juga berperan dalam sistem peredaran darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh kita. Berbeda dengan lambung dan usus yang merupakan bagian dari saluran pencernaan, hati adalah organ aksesoris atau pelengkap. Pada proses pencernaan, hati pun bekerja dengan sistem lain seperti kantong empedu, persarapan, pembuluh getah bening, usus, dan masih banyak lagi. Fungsi hati. Yang pertama, fungsi hati sebagai metabolisme karbohidrat. Yang kedua, fungsi hati sebagai metabolisme lemak. Yang ketiga, fungsi hati sebagai metabolisme protein. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.